Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan menceritakan tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah yang bernama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy yang lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 583 Masehi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad dan termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagai singa jantan. Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara mereka tidak cepat-cepat mendustakannya. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Sehari setelah Abu Bakar masuk Islam, waktu menemui Rasulullah SAW, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, Arqam bin Abi Marqam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Oleh sebab itu, mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya sebagai muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang kejam dari kaum Quraisy di Mekah sejak permulaan sampai akhir. Dia turut menderita bersama kaum muslim lainnya. Walau demikian, ia tetap teguh menerima segala macam cobaan, tetap setia membela Rasulullah dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Namun, tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya. Kemanapun ia lari, tentara itu terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan pengejarnya. Ketika si pengejar bertambah dekat dan merasa posisinya strategis, Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya ke arah kepala lawan. Sang lawan tewas seketika dengan kepala terbelah. Siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas itu? Tak lain adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi ayahnya. Pada satu ketika, utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Wahai Abu Qasim, kirimlah kepada kami seorang sahabat Anda yang pintar menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin. Datanglah sore nanti, saya akan mengirimkan kepada kalian orang kuat yang terpercaya," kata Rasulullah SAW. Umar bin Khattab berujar, "Aku ingin tugas itu tidak diserahkan pada orang lain karena aku ingin mendapatkan gelar orang kuat yang terpercaya." Selesai sholat, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Umar sengaja menonjolkan diri agar dilihat Rasulullah, namun beliau tidak menunjuknya. Ketika melihat Abu Ubaidah, beliau memanggil dan berkata, "Pergilah kau bersama mereka, adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan." Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berangkat bersama para utusan tersebut dengan menyandang gelar orang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam tiap perperangan yang beliau pimpin hingga beliau wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama atau Al-Yaum As-Saqifah, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Aku milihmu dan bersumpah setia karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan dan orang paling dipercaya dari umat ini adalah engkau." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita salat sewaktu beliau hidup, Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia." Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah diangkat menjadi penasihat dan pembantu utama khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah menolak perintahnya. Pada masa pemerintahan Umar, Abu Ubaidah memimpin tentara muslim menaklukkan wilayah Syam atau Suriah
dan berhasil memperoleh kemenangan yang berturut-turut sehingga seluruh wilayah Syam takluk di bawah kekuasaan Islam, dari tepi sungai Efrat di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah utara. Saat Abu Ubaidah, detik-detik terakhir Abu Ubaidah meninggal, dia menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu sahabatnya, dan berkata, "Wahai Mu'adz, sekarang kau yang menjadi imam atau panglima." Tak lama kemudian Abu Ubaidah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah singkat tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang yang diberi gelar oleh Rasulullah, yaitu orang kuat yang terpercaya. Bagi kalian yang ingin mengetahui kisah tokoh muslim lainnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.